takbir itu untuk supaya kita lebih semangat mendengar isi tausiahnya nanti. Ya, ulang takbir. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa habibuhu wa qaliluhu salawatu rabbi wa salamun alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Oh, anak-anak seluruhnya yang laki-laki, yang ikhwan dan akhwat, tahu ikhwan itu apa artinya? Akhwat? Akhwat itu perempuan, untuk panggilan untuk perempuan, akhwat perempuan, ikhwan perempuan. Kita harus mengenal bahasa agama kita. Jangan nanti tidak tahu ikhwan itu apa, tidak tahu nanti ya. Tapi kita harus tahu bahasa agama kita. Kalau disebut ikhwan berarti laki-laki. Jangan mau akhwat sini dulu, mau dibagi kayak gitu. Misalnya ini Rafa, akhwat sini dulu, mau dibagi kayak gitu. Nah, kalau perempuan demikian juga. Sehingga kita harus paham bahasa agama. Nah, ya. Salam beriring salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi wa Rasulina Muhammad ibnu Abdillah Rasul. Oh, enggak bersalam. Ketika disebutkan nama Nabi harus bersalam. Wah, ingat hadis Nabi. Orang yang pelit, kata Nabi. Orang yang pelit itu bukan orang yang tidak mau bersedekah. Orang yang pelit kepada saudara bukan itu aja. Tapi kata Nabi, orang yang pelit itu orang yang ketika namaku disebut dia tidak bersalawat kepadaku. Itu orang yang pelit kata Nabi. Jadi ketika disebut Muhammad semuanya harus bersalam. Wa sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau disebutkan Nabi Muhammad semuanya harus bilang sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi orang yang pelit kepada Nabi aja kita pelit. Padahal Nabi ketika mati apa yang disebut Nabi? Ummati. Padahal Nabi ketika itu akan mati. Masih ingat umatnya, masih ingat kita ini, masih ingat kita yang mungkin jauh zamannya setelah Nabi. Di 1500 tahun setelah Nabi meninggal kita baru hadir. Tapi diingat oleh Nabi, umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Kita yang diingat oleh Nabi. Makanya jangan pelit kepada Nabi. Ketika disebut nama Nabi kita harus bersalam. Ya, tema kita pada hari ini yaitu tentang tauhid. Siapa yang tahu tauhid? Apa itu tauhid? Ada yang tahu apa itu tauhid? Masa muda yang kelas 6? Yang kelas 6 ada yang tahu itu tauhid? Kalau tidak tahu tauhid, kalimat tauhid, ada nggak yang tahu kalimat tauhid? Masa orang Islam nggak tahu kalimat tauhid? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu kalimat tauhid. Mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya Rabb yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, kemudian yang memberikan kehidupan kepada kita, memberikan rezeki itu Allah. Nah, kalau orang bertauhid dia tidak akan gentar dengan apapun, tidak akan takut akan ada bahaya, tidak akan takut adanya kalau kita malam itu kan ada yang takut itu pergi ke WC, bangun malam, takut gelap, itu tandanya orang yang tidak mengenal tauhid, tidak belajar tauhid. Jadi kalau orang yang mengenal tauhid, yang tahu dengan tauhid, dia yakin apapun yang terjadi pada dirinya, apapun yang akan terjadi yang dia lihat itu sudah diatur oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah, dan tidak satupun yang akan membahayakannya kecuali atas izin Allah. Jadi tauhid ini kata para ulama, untuk agar mudahnya kita memahaminya, dibagi oleh para ulama menjadi 3 pembagian. Yang pertama tauhid rububiyah. Nanti ada kuis ya, terakhir siapa yang
harus diingat, nanti terakhir Bapak akan tanya ya. Yang pertama itu tauhid rububiyah, berkenaan dengan seluruh apapun yang terjadi, apapun yang ada di muka bumi ini, apapun yang terjadi, itu Allah yang mengendalikan, Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan. Contohnya, bumi ini siapa yang menciptakan? Allah. Kita jatuh, kita nampak sesuatu yang berbahaya, itu siapa yang menjadikan? Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Kita meyakini bahwa Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan sesuatu gunung yang tinggi yang nanti akan didatangkan oleh Allah kembali ketika yaumul kiamah. Itu tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Yang pertama tadi apa? Tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah, bahwa kita tatkala kita beribadah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, ya. Hidup kita, mati kita, ibadah kita, semuanya untuk karena Allah. Karena Allah itu namanya, ketika kita beribadah, kita menjadikan semua ibadah itu kita karena Allah, bukan sumala dia. Tidak karena dia, tidak karena tidak ingin dilihat orang. Itu tauhid rububiyah. Maka kata Nabi, yang paling aku takuti dari umatku adalah kesirikan yang kecil, yaitu ria. Ketika kita beribadah, tengok orang dulu. Oh, ada orang, saya mau sholat, biar dilihat orang, biar dikatakan saya orang soleh. Itu namanya ria, tidak boleh. Dan itu menyalahi tauhid uluhiyah. Tadi tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu sifat-sifat Allah, menyandarkan seluruh sifat Allah dan menyandarkan semua kekuasaan Allah itu beserta sifatnya adalah hanya Allah yang milik. Contohnya, Allahur Razzaq, Allah yang memberi rezeki. Jangan kita katakan bulan bin bulan, kalau tidak dia yang masih saya makan, mati saya. Kalau tidak dia yang masih saya kerja, mati saya. Padahal yang memberi rezeki itu Allah. Tidak pun dikasih orang kita pekerjaan, Allah sudah tetapkan bahwa hari itu kita dapat uang. Allah beri kita rezeki. Itu namanya sifat Allah harus disandarkan kepada Allah. Jangan sifat Allah disandarkan kepada makhluk. Allah yang memberi rezeki, kita bilang pula orang. Kalau tidak orang itu yang masih saya uang, sudah mati saya tidak makan. Itu menyandarkan sifat Allah kepada makhluk.